Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di perkuliahan tata kelola teknologi informasi. Kali ini kita memasuki pertemuan keempat, di mana materi yang disampaikan adalah tentang dampak tata kelola teknologi informasi terhadap keselarasan bisnis di sebuah perusahaan. Yang pertama adalah risk management proses, di mana sebuah perusahaan itu harus mengetahui atau membentuk sebuah manajemen proses untuk melihat sebuah risiko yang kemungkinan akan dialami oleh sebuah perusahaan. Yang pertama itu yang perlu diperhatikan adalah risk identification, itu mengkategorikan dan mencatat sumber-sumber kemungkinan kerugian. Dan yang kedua adalah risk analysis, yaitu menetapkan frequency of occurrence atau kemungkinan terjadinya dan menetapkan probable severity, kemungkinan dampak terburuknya. Yang ketiga itu risk control teknik, itu ada teknik risk avoidance, loss prevention, loss reduction, segregation of exposure units, dan non-insurance transfer. Itu nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian risk financing itu ada risk transfer dan risk retention. Risk avoidance itu menghindari atau tidak terlibat dalam kegiatan risiko terkait. Itu satu-satunya teknik risk control yang sepenuhnya mengenal kemungkinan risiko terparah dengan tidak terlibat dalam risiko tersebut. Selanjutnya loss prevention itu reduksi atau eliminasi kemungkinan loss. Itu contoh ada surgical instrument counts, infection control procedure, safety program, credentialing, effective screening, dan monitoring of care. Ini adalah contoh-contoh dari loss prevention. Untuk loss reduction itu reduksi potensial dampak loss atau reduksi potensial severity loss. Contohnya team to respond to cardiac or respiratory distress patient, toko the blue, kemudian sprinter system dan crisis management team. Ini kalian bisa mempelajari lebih dalam ya, bisa mencari materi tentang terkait ini. Contoh-contoh kasusnya itu aja dari loss reduction di sebuah perusahaan. Oke, selanjutnya segregation of exposure unit atau pemisahan itu membagi aset atau kegiatan menjadi dua atau lebih di lokasi yang terpisah. Itu akan mengurangi risiko rugi dalam satu kejadian. Kemudian yang kelima ada constructual transfer, itu membuat kontrak dan pergeseran tanggung jawab hukum kerugian dari satu pihak ke pihak lainnya. Nah, saat ini perkembangan RM menjadi lebih sentralisasi. IRM karena yang pertama itu globalisasi keuangan dan bisnis. Yang kedua itu integrasi industri asuransi, dan meningkatnya regulasi, lebih fokus pada tata kelola korporasi, dan clinical governance dan keselamatan pasien. Enterprise risk management itu lebih mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam sebuah struktur organisasi. Pendekatan interaktif untuk identifikasi risiko, analisa dan kelola melalui prinsip manajemen risiko ke dalam operasional korporasi dan Renstra. Definisi dari enterprise risk management itu suatu proses yang dilakukan oleh POD dan manajemen di semua level unit yang dirancang dengan suatu strategi institusi untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang dapat mempengaruhi institusi dan mengelola risiko tersebut untuk pencapaian tujuan dari institusi. IRM itu menggunakan pendekatan fungsi silang untuk akses, evaluasi, dan mengukur semua risiko institusi. Tidak hanya yang terkait dengan risiko yang bisa ditransfer seperti keuangan dan risiko hazard. Risiko yang sangat bermasalah. Tujuannya itu dalam konteks menetapkan misi atau visi korporasi, manajemen menetapkan tujuan strategi, memilih strategi, dan menentukan tujuan yang sejalan dengan korporasi. Framework IRM diarahkan untuk mencapai tujuan korporasi tersebut. Itu ada 4 kategori dari 4 kategori hal yang nantinya itu bertujuan untuk mencapai sebuah tujuan dari korporasi. Yaitu yang pertama strategik, itu tujuan sesuai dengan misi, kemudian operation efektif dan efisien tentunya, kemudian reporting, reliability of reporting, compliance with applicable laws dan regulation terkait regulasi.
Kemudian 8 komponen dari IRM itu terdiri dari 8 komponen yang saling terkait yang diperoleh dari cara manajemen mengelola korporasi dan integrasikannya dengan proses manajemen. Yang pertama ada internal environment, itu lingkungan internal, meliputi tone organisasi dan menetapkan bagaimana risiko diidentifikasi dan ditangani manajemen, termasuk filosofi manajemen risiko, integritas dan nilai etika, dan lingkungan di mana mereka bekerja. Objective setting itu tujuan harus dibuat sebelum manajemen mengidentifikasi potential event. IRM memastikan bahwa organisasi dijalankan sesuai dengan misi. Selanjutnya, event identification itu kejadian internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan korporasi harus diidentifikasi. Bedakan antara risiko dan peluang. Risk assessment itu risiko dianalisa, dihitung peluang dan dampaknya sebagai dasar mengelola risiko. Respon itu manajemen memilih respon terhadap risiko, bisa menolak, menerima, reduksi, atau transfer. Plan control activities itu kebijakan dan prosedur ditetapkan dan diimplementasikan untuk memastikan respon risiko yang dilaksanakan dengan efektif. Information dan communication itu informasi yang relevan diidentifikasi, dikomunikasikan dalam bentuk dan jangka waktu yang membuat individu melaksanakan tanggung jawabnya. Komunikasi efektif juga terjadi sangat luas di seluruh korporasi, ke bawah, ke samping, dan ke atas. Yang terakhir adalah monitoring. IRM dimonitor dan dimodifikasi jika diperlukan. Monitoring dicapai melalui aktivitas manajemen. Kemudian IRM dilakukan di setiap level organisasi. Yang pertama itu entity level, division atau divisi, business unit proses, dan subsidiary. Definition of risk itu definisi pertama itu event atau aksi yang bisa berdampak pada kinerja keuangan atau operasional RS. Resiko yang mungkin terjadi itu diidentifikasikan secara spesifik, terukur, gunakan standar accounting unit seperti revenue atau kunjungan pasien. Bisa diamati sepanjang waktu. Definisi kedua itu resiko tidak terjadi secara terisolasi, namun diidentifikasi secara kelompok. Domain resiko ada operasional, financial, human capital, strategic, legal, regulatory, dan teknologi tentunya. Domain resiko operasional tentunya timbul dari praktik bisnis utama organisasi. Dalam organisasi kesehatan, resiko operasional terkait dengan pelayanan kesehatan. Resiko keuangan itu berhubungan dengan kemampuan organisasi untuk meningkatkan dan mempertahankan akses ke modal, masalah kontrak, biaya risiko, dan evaluasi dukungan pemasok. Domain ini termasuk risiko untuk pembiayaan seperti asuransi. Risiko modal manusia itu kemampuan organisasi untuk memperoleh, mengelola, dan mempertahankan pekerja, kompensasi pekerja, pekerjaan dan lingkungan bahaya, absensi, kekerasan di tempat kerja, pelecehan, dan diskriminasi masuk dalam domain ini. Dan yang keempat itu risiko strategis itu yang pertama pada pertumbuhan organisasi. Risiko strategis itu termasuk merger, akuisisi, usaha patungan, dan kewajiban iklan. Juga meliputi risiko reputasi yang terkait dengan hubungan masyarakat dan ekspektasi kinerja bagi organisasi oleh pasien. Dan yang kelima itu hukum dan peraturan risiko, termasuk risiko yang terkait dengan aturan yang diamanatkan, peraturan UU dan standarnya. Dalam pelayanan kesehatan, peraturan dan standar-standar ini banyak dan rumit, contoh akreditasi dan privasi dan peraturan keamanan. Risiko teknologi itu berhubungan dengan teknologi baru. Ini adalah domain risiko yang tumbuh dalam pelayanan kesehatan dan termasuk perangkat biomedis, telemedicine, obat elektronik, sistem manajemen risiko, dan teknologi informasi lainnya dan peralatan usang yang lainnya. Itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan keempat ini. Apabila tak ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.